Selamat datang kembali di kanal MRG Printing Exclusive. Di tahun 90-an, banyak prediksi tentang bagaimana teknologi akan mengubah hidup kita di tahun 2025. Kali ini, kita akan menelusuri ramalan-ramalan itu. Apakah dunia kita sudah seperti yang dibayangkan? Siap-siap, beberapa prediksi ini bisa bikin Anda tersenyum, geleng-geleng kepala, atau bahkan tercengang. Siapa yang tak tergiur menghindari macet dengan mobil terbang? Di film-film 90-an, lalu lintas udara jadi impian masa depan. Tapi kenyataannya, mobil terbang masih sebatas prototipe. Biaya dan teknologi jadi tantangan besar. Mungkin kita masih harus bersabar sebelum benar-benar terbang di atas aspal. Untuk sekarang, mimpi itu masih terparkir. Dulu, banyak yang membayangkan bahwa di tahun 2025, rumah kita akan dipenuhi robot canggih yang bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Imajinasi ini seringkali dipengaruhi oleh film, buku, dan komik fiksi ilmiah yang menampilkan robot-robot humanoid yang ramah, efisien, dan selalu siap membantu manusia dalam segala hal, mulai dari memasak, membersihkan rumah, hingga mengurus anak-anak. Film fiksi ilmiah memperkuat imajinasi tentang robot serba bisa yang menjadi asisten pribadi di rumah. Dalam film-film tersebut, robot digambarkan mampu memahami perasaan manusia, berbicara dengan lancar, bahkan menjadi teman setia yang bisa diandalkan kapan saja. Gambaran ini membuat banyak orang berharap bahwa masa depan akan dipenuhi oleh teknologi yang benar-benar memudahkan hidup. Namun, jika kita melihat kenyataan saat ini, kemajuan robotika memang sudah terasa. Robot vacuum cleaner yang bisa membersihkan lantai secara otomatis, smart home system yang bisa dikendalikan lewat suara, hingga lengan robotik yang membantu tugas-tugas sederhana di rumah, kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Teknologi ini memang memudahkan, tapi masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan imajinasi masa lalu. Di laboratorium, para insinyur dan peneliti terus mengembangkan robot-robot yang lebih canggih. Namun, robot multifungsi yang benar-benar bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga secara mandiri masih jauh dari kenyataan. Banyak tantangan teknis yang harus diatasi, mulai dari kecerdasan buatan, kemampuan motorik, hingga interaksi sosial dengan manusia. Untuk saat ini, manusia masih menjadi pemeran utama dalam urusan domestik. Kita masih harus menyapu, mencuci piring, memasak, dan mengatur rumah sendiri, meskipun dibantu oleh alat-alat modern. Robot memang sudah hadir, tapi perannya masih sebagai pelengkap, bukan pengganti. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun lagi, sampai robot benar-benar bisa menjadi asisten rumah tangga yang serba bisa seperti yang kita bayangkan dalam film-film fiksi ilmiah. Namun, perjalanan menuju masa depan itu sudah dimulai. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, fantasi bisa menjadi realita. Seiring pertumbuhan penduduk dunia yang terus melonjak, kota-kota besar semakin padat, dan lahan kosong makin sulit ditemukan. Banyak orang mulai bertanya-tanya, kemana lagi manusia bisa tinggal jika daratan sudah penuh sesak? Salah satu ide futuristik yang sering muncul adalah membangun kota di bawah laut. Konsep ini terdengar seperti fiksi ilmiah, namun sebenarnya sudah lama menjadi bahan diskusi para ilmuwan dan arsitek visioner. Bayangkan jika suatu hari kita bisa tinggal di apartemen bawah laut, dikelilingi pemandangan biota laut yang menakjubkan setiap hari. Jendela-jendela besar memperlihatkan ikan-ikan berwarna-warni, terumbu karang, dan kehidupan laut yang selama ini hanya bisa kita lihat di dokumenter. Hidup di bawah laut menawarkan pengalaman unik yang tak bisa ditemukan di daratan. Namun, mewujudkan kota bawah laut bukanlah perkara mudah. Proses pembangunannya sangat rumit dan penuh tantangan teknis yang luar biasa. Para insinyur dan penyelam harus bekerja sama dalam kondisi ekstrem, memastikan setiap struktur cukup kuat untuk menahan tekanan air yang sangat besar. Selain tekanan air yang luar biasa, masalah korosi pada logam akibat air laut dan logistik pengiriman material ke dasar laut menjadi hambatan besar. Setiap tahap pembangunan memerlukan teknologi canggih dan biaya yang sangat tinggi, sehingga proyek seperti ini masih jauh dari kata mudah. Sampai saat ini, kota bawah laut masih sebatas imajinasi dan konsep di atas kertas. Beberapa proyek percobaan memang pernah dilakukan, namun belum ada yang benar-benar berhasil membangun kota layak huni di bawah permukaan laut. Untuk saat ini, kita hanya bisa menikmati keindahan dunia bawah laut melalui film dokumenter, menyelam, atau mengunjungi akuarium raksasa.
Pengalaman hidup di bawah laut masih menjadi mimpi yang belum terwujud. Namun, siapa tahu, dengan kemajuan teknologi dan semangat manusia untuk berinovasi, mungkin suatu saat nanti impian membangun kota bawah laut akan menjadi kenyataan. Masa depan penuh kemungkinan menanti di kedalaman samudera. Dulu diprediksi, makanan konvensional akan digantikan pil praktis di 2025. Tapi, tren justru berbalik. Orang makin suka makanan sehat, alami, dan pengalaman makan. Food vlogging dan food photography makin populer, membuktikan makan itu soal rasa, bukan sekadar nutrisi. Prediksi makanan pil tampaknya harus menelan kekecewaan. Dulu video call terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi kini, Zoom, Google Meet, dan WhatsApp video call jadi bagian hidup sehari-hari. Rapat, belajar, dan silaturahmi bisa dilakukan dari mana saja. Teknologi benar-benar mewujudkan komunikasi visual yang dulu hanya ada di film. Kadang, realitas memang melampaui imajinasi. Dulu, para ilmuwan dan penulis fiksi ilmiah memprediksi bahwa pada tahun 2025, manusia akan membangun koloni di Mars atau bulan. Banyak yang membayangkan kehidupan baru di dunia lain, dengan kota-kota futuristik di permukaan Mars, dan manusia yang hidup berdampingan dengan teknologi canggih di luar angkasa. Namun, kenyataannya, perjalanan menuju bintang jauh lebih rumit, dan penuh tantangan daripada yang dibayangkan. Misi luar angkasa terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap tahun, berbagai negara dan perusahaan swasta meluncurkan misi baru, baik untuk penelitian maupun eksplorasi. Walaupun koloni permanen di luar bumi belum terwujud, kemajuan teknologi dan pengetahuan tentang luar angkasa semakin pesat. Penelitian dan eksplorasi ke Mars kini makin intensif. Robot-robot penjelajah seperti Perseverance dan Curiosity telah mengirimkan data penting tentang permukaan dan atmosfer Mars, membantu para ilmuwan memahami tantangan yang harus dihadapi jika manusia ingin tinggal di sana. Perusahaan seperti SpaceX, NASA, dan berbagai startup luar angkasa lainnya berlomba-lomba mengembangkan teknologi roket yang lebih efisien dan aman. Inovasi seperti roket yang bisa digunakan ulang dan sistem pendukung kehidupan menjadi kunci untuk mewujudkan mimpi kolonisasi planet lain. Mungkin, dalam beberapa dekade ke depan, manusia benar-benar bisa tinggal di planet lain. Bayangkan, generasi mendatang mungkin akan menyebut Mars sebagai rumah, dengan komunitas yang tumbuh dan berkembang di dunia baru yang menantang. Untuk sekarang, kita masih bermimpi dan meneliti. Setiap penemuan baru membawa kita satu langkah lebih dekat ke bintang, dan siapa tahu mungkin suatu hari nanti, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Dulu diprediksi, sekolah tanpa kelas fisik akan jadi norma di 2025. E-learning dan pembelajaran online memang berkembang pesat, apalagi sejak pandemi. Siswa bisa belajar dari mana saja, sesuai kecepatan masing-masing. Tantangan tetap ada, tapi teknologi sudah mentransformasi pendidikan. Masa depan sekolah tanpa batas semakin dekat. Mobil tanpa pengemudi sudah jadi imajinasi lama. Kini, teknologi mobil otonom berkembang pesat. Waymo, Tesla, dan Uber bersaing ketat. Mobil self-driving belum sepenuhnya menggantikan mobil konvensional, tapi kemajuannya nyata. Tantangan regulasi dan infrastruktur masih harus diatasi. Namun, revolusi transportasi sudah di depan mata. Dunia transportasi akan berubah drastis. Itulah beberapa prediksi tentang dunia 2025 dari kacamata 92-an. Ada yang meleset, ada yang jadi nyata, bahkan melampaui imajinasi. Bagaimana prediksi Anda untuk 30 tahun ke depan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe MRJA Printing Exclusive. Terima kasih sudah menonton.